Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Rizdiana dari kelas BGMIB semester 4 akan mempresentasikan tentang menentukan hipotesis penelitian kualitatif untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dengan dosen pengampu Ibu Evi Mu'afiyah. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis yang telah diuji kebenarannya disebut teori. Contohnya, apabila terlihat awan hitam dan langit menjadi pekat, maka seseorang dapat saja menyimpulkan berdasarkan pengalamannya bahwa karena langit mendung, maka sebentar lagi hujan akan turun. Apabila ternyata beberapa saat kemudian hujan benar, maka dugaan terbukti benar. Secara ilmiah, dugaan ini disebut hipotesis. Jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis dilihat dari kategori rumusannya, terdiri dari hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, hipotesis dilihat dari sifat variabel yang akan diuji, terdiri dari hipotesis tentang hubungan dan hipotesis tentang perbedaan. Dan yang ketiga, hipotesis dilihat dari keluasan atau lingkup variabel yang diuji, terdiri dari hipotesis mayor dan hipotesis minor. Hipotesis dilihat dari kategori rumusannya. Yang pertama, hipotesis nol, biasa disingkat dengan HO. Hipotesis nol adalah pernyataan bahwa tidak ada hubungan antar variabel yang diteliti atau tidak ada perbedaan akibat dari perlakuan yang berbeda. Contohnya, tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah saudara dan kematangan sosial siswa kelas 5 SD. Yang kedua, hipotesis kerja atau hipotesis alternatif HA merupakan hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antar variabel yang diteliti atau tidak ada perbedaan akibat dari perlakuan yang berbeda. Hipotesis kerja lebih mencerminkan harapan yang telah peneliti kembangkan di samping hipotesis statistik. Contohnya, ada hubungan yang signifikan antara jumlah saudara dan kematangan sosial siswa kelas 5 SD. Berdasarkan sifat variabel yang akan diuji, hipotesis dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, hipotesis tentang hubungan, yang menyatakan hubungan antara variabel. Hubungan tersebut bersifat sejajar, tidak timbal balik, sejajar timbal balik, dan sebab akibat. Hubungan yang sejajar tidak timbal balik, contohnya, hubungan antara kemampuan fisika dan kimia. Nilai fisika yang tinggi tidak menyebabkan nilai kimia yang tinggi dan sebaliknya. Keduanya memiliki hubungan mungkin disebabkan karena faktor lain. Misalnya, kebiasaan siswa berpikir logis mengakibatkan adanya hubungan di antara keduanya. Contoh hubungan sejajar dan timbal balik adalah hubungan antara pujian terhadap hasil karya siswa dengan hasil belajar. Hubungan sebab akibat contohnya adalah hubungan antara waktu pelaksanaan pembelajaran dengan kejenuhan siswa. Semakin lama waktu pembelajaran berlangsung, maka siswa akan merasa jenuh terhadap pelajaran yang disampaikan. Selanjutnya, berdasarkan sifat variabel yang diuji, selanjutnya yaitu hipotesis tentang perbedaan, yaitu hipotesis yang menyatakan perbedaan dalam variabel tertentu akibat pengaruh perlakuan yang berbeda. Hipotesis perbedaan mendasari berbagai penelitian, misalnya penelitian eksperimen dan komparatif. Contoh hipotesis tentang perbedaan dalam penelitian eksperimen adalah adanya perbedaan prestasi belajar siswa SMA yang mendapatkan pembelajaran dengan metode ceramah dan tanya jawab dengan metode diskusi. Sedangkan contoh hipotesis tentang perbedaan dalam penelitian komparatif, misalnya, ada perbedaan prestasi belajar siswa antara yang hidup di kota dan di desa. Hipotesis dilihat dari keluasan atau lingkup variabel yang diuji, dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hipotesis mayor, merupakan hipotesis yang mencakup kaitan seluruh variabel dan subjek penelitian. Contohnya,
Ada hubungan antara keadaan sosial orang tua dengan prestasi belajar siswa SMP. Yang kedua, hipotesis minor merupakan hipotesis yang terdiri dari bagian-bagian atau sub-sub dari hipotesis mayor. Misalnya, ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa SMP, ada hubungan antara pendapatan orang tua dengan prestasi belajar siswa SMP, dan ada hubungan antara kekayaan orang tua dengan prestasi belajar siswa SMP. Selanjutnya adalah karakteristik hipotesis yang baik. Menurut Williams, 4 karakteristik umum dari hipotesis yang dapat mempermudah pengujian yaitu, yang pertama, hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk yang spesifik. Pernyataan-pernyataan yang sama atau umum tidak akan mudah diuji secara statistik. Yang kedua, hipotesis ini mengharuskan bahwa tersedia atau dapat dihasilkan data yang sesuai. Pengujian empiris membutuhkan data kuantitatif. Yang ketiga, hipotesis harus sedemikian rupa sehingga tersedia teknik-teknik analitis. Dan yang keempat, hipotesis harus memiliki landasan konseptual. Tanpa pemikiran konseptual, maka perkiraan-perkiraan hanya akan menjadi asosiasi, bukan causation. Strategi dalam menyusun hipotesis. Sebelum mengetahui strategi atau cara menyusun hipotesis dengan baik, maka ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Antara lain, yang pertama, bentuk kalimat harus deklaratif atau positif. Maksudnya, hipotesis disusun secara dalam kalimat deklaratif. Kalimat itu bersifat positif dan tidak normatif. Istilah-istilah seperti seharusnya atau sebaiknya tidak terdapat dalam kalimat hipotesis. Contohnya, anak-anak harus hormat kepada orang tua. Kalimat ini bukan hipotesis. Lain halnya jika dikatakan demikian, kepatuhan anak-anak kepada orang tua mereka makin menurun. Faktor selanjutnya yaitu sifat operasional. Maksudnya, variabel yang dinyatakan dalam hipotesis adalah variabel operasional, dalam arti dapat diamati dan diukur. Dan faktor yang terakhir yaitu susunan yang menyatakan hubungan. Artinya, hipotesis menunjukkan hubungan tertentu di antara variabel-variabel. Adapun tahapan dalam pembentukan atau penyusunan hipotesis pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan masalah. Yang kedua, hipotesis pendahuluan. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengujian hipotesis. Dan yang kelima, aplikasi atau penerapan. Merumuskan hipotesis yang baik dapat dilakukan dengan cara, yang pertama, hipotesis disusun dengan pernyataan atau statement yang menyarankan hubungan atau dua variabel atau lebih yang ingin diteliti. Yang kedua, dinyatakan dengan kalimat pernyataan yang sederhana dan spesifik, jelas dan padat. Yang ketiga, sesuai dengan fakta. Yang keempat, dapat menerangkan fakta. Yang kelima, hipotesis harus dapat diuji dengan alat statistika yang sesuai. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.